Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keratanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga
Mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sering sekali kita diingatkan tentang apa yang terjadi pada Nabi Yunus, dan tentang penduduk kota Niniwe termasuk rajanya. Ada 2 hal pokok menjadi peringatan bagi kita dari tanda Nabi Yunus, yaitu: hal pertama, jangan menolak perintah Tuhan, tetapi lakukanlah dengan segenap hati. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Hal kedua, jangan berbuat dosa dan bertobatlah. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni
bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka, menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jati melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada yang beralasan bahwa dirinya tidak tahu perintah dan kehendak Tuhan karena tidak membaca firman Tuhan di Alkitab. Padahal setiap orang pasti hati nuraninya menasehati agar tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan Allah pasti mengetuk pikiran dan hati setiap orang akan kebenaran yang Tuhan kehendaki, namun seringkali banyak orang mengabaikannya karena tidak dapat mengendalikan keinginan daging yang syarat dengan hawa nafsu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di satu sisi Tuhan menginginkan kita manusia mau hidup menurut segala ketetapan dan perintah-Nya. Di sisi lain, Tuhan memberikan pilihan bebas kepada kita manusia. Apakah mau menurut dan mentaati perintah Tuhan atau menolak? Namun, ada saatnya Tuhan menetapkan seseorang menjadi utusannya, seperti Yunus untuk menyampaikan berita pada orang lain. Dalam hal ini, penduduk kota Niniwe tentang kedosaan mereka. Demikian juga dalam hal lain, Tuhan juga memakai seseorang untuk memberitakan Injil dan tugas perutusan lainnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi, jelaslah bahwa setiap orang pasti tahu tentang hal-hal kebaikan dan keburukan, sebab Hawa dan Eden telah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tuhan mau kita manusia mau berbalik kepadanya dan bertobat. Setelah itu tinggalkan semua perbuatan dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kebiasaan jelek kita manusia maunya berbuat dosa, sehingga sering melanggar perintah Tuhan, dan tidak mau menuruti Tuhan dengan taat dan setia. Setelah mengalami penderitaan, maka biasanya kita baru sadar dan berusaha mendekat kepada Tuhan. Seperti Yunus, setelah ditelan perut ikan paus selama 3 hari, dan akhirnya Yunus mau menuruti perintah Tuhan, yakni ia pergi ke Niniwe untuk sampaikan berita dari Tuhan kepada penduduk Niniwe, bahwa kota mereka akan dihancurkan oleh Tuhan Allah. Setelah Tuhan tidak jati menghancurkan kota Niniwe dan mengampuni karena pertobatan mereka, justru Yunus marah pada Tuhan dan nyatakan kekecewaan Yunus pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, oleh sebab itu, belajarlah dari tanda Yunus supaya kita mawas diri, menjauhi segala perbuatan dosa dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang
menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.